tidak membedakan orang. Demikian pula kemudian belah pihak menggugat dan tergugat masing-masing diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, ada asas hukum harus disertai alasan. Alasan ini mengungkapkan bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan utusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dari putusan tersebut terdapat suatu nilai yang objektif. Yang keenam, asas berperkara dikenakan biaya. Untuk seseorang yang berperkara pada saatnya dikenakan biaya. Biaya ini sendiri meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya materai, dan biaya jika para pihak meminta bantuan orang lain. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Asas ini HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak, namun juga bisa dibantu oleh kekuasaan yang merupakan seorang advokat. Seorang kuasa tersebut harus seorang advokat yang mempunyai izin praktek dan bergelar sarjana hukum. Yang selanjutnya, bagian D ada alat-alat dalam hukum acara perdata. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang diterapkan oleh undang-undang dan dapat dipakai untuk membuktikan suatu alat bukti, bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya alat bukti, maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Alat bukti di sini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG serta pasal 1886 KUHP Perdata. Adapun alat-alat bukti yang memperkuat dalam hukum acara perdata diantaranya yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan juga alat bukti sumpah. Yang pertama ada alat bukti surat. Dalam peradilan perkara perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting dan paling utama. Alat bukti surat adalah surat otentik dan surat di bawah tangan atau tidak otentik. Surat otentik meliputi surat-surat notaris atau akta notaris dan juga surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, dan surat di bawah tangan merupakan surat-surat biasa. Yang kedua ada alat bukti saksi. Saksi adalah seorang yang melihat, mengalami, atau mendengarkan sendiri kejadian dan peristiwa hukum yang diperkarakan dalam peradilan perdata. Dikenal istilah unus testis nusul testis dalam pasal 1905 KUHP Perdata, pasal 169 HIR. Seorang saksi saja tanpa bukti lain tidak akan dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan 2 orang saksi. Dalam persaksian juga ada beberapa yang tidak dapat langsung dipercaya oleh hakim, di antaranya yang pertama, keluarga sejarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai, anak-anak yang belum cakap hukum, orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang. Alat bukti selanjutnya ada alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan dalam pasal 1945 KUHP Perdata menyebutkan bahwa dugaan adalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang-undang atau oleh hakim tentang suatu kejadian yang dapat dikenal dengan persangkaan dan dapat diketahui adanya suatu kejadian yang tidak dikenal. Alat bukti selanjutnya ada alat bukti pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dengan proses pemeriksaan dalam suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak, maka tidak diperlukan lagi
suatu itu pengakuan yang ada pada pasal 1923 KUHP Perdata pasal 174 HIR. Selanjutnya ada alat bukti sumpah. Sumpah merupakan hal yang tercantum dalam pasal 1929 yang juga merupakan suatu pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan seseorang yang memberikan sumpah tersebut. Dalam hukum acara perdata, bukti sumpah dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sumpah penambahan atau subsioir, yaitu sumpah yang dilakukan jika ada alat bukti lain, akan tetapi alat bukti itu sendiri masih minim atau belum memenuhi syarat yang tercantum di dalam undang-undang. Contohnya yaitu bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti makalah peranan sumpah untuk melegalisasi alat bukti tersebut. Yang kedua ada sumpah pemutus, yaitu sumpah yang digunakan karena sudah tidak ada alat bukti yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hamidah yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, saya akan bacakan kesimpulan dari materi pokok-pokok hukum acara perdata. Hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan antara hakim atau pengadilan. Dan bisa juga diartikan sebagai hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin ditaatinya pelaksanaan hukum acara material. Hukum acara perdata sendiri memiliki sumber-sumber, di antaranya yaitu yang pertama HIR berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, yang kedua RBG dikhususkan untuk luar Jawa dan Madura, RV untuk yang ketiga RV, dan yang keempat yaitu Burgerjeep Wetbook atau yang sering disingkat BW. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Yang keenam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan dan Kehakiman. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Yang kedelapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Yang kesembilan jurisprudensi tentang hukum acara perdata. Dan yang ke-10 yaitu doktrin-doktrin yang dikemukakan para sarjana. Adapun asas-asas hukum acara perdata harus kita ketahui. Di antaranya yaitu hakim bersifat menunggu. Yang kedua yaitu hakim bersifat pasif dalam persidangan. Yang ketiga sifat terbukanya persidangan. Yang keempat, hakim mendengarkan kedua belah pihak. Dan yang kelima, asas putusan harus disertai alasan. Yang keenam, asas perkara dikenakan suatu biaya. Yang ketujuh, dalam persidangan tidak ada keharusan mewakilkan. Dan selanjutnya yaitu ada alat-alat bukti dalam persidangan hukum acara perdata. Yang pertama yaitu alat bukti surat. Dan yang kedua alat bukti saksi. Yang ketiga yaitu alat bukti persangkaan. Yang keempat alat bukti pengakuan. Dan yang kelima yaitu alat bukti sumpah. Mungkin itu saja kesimpulan materi kali ini. Saya sebagai moderator